Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang baru, hidup yang baru yang masih Tuhan karuniakan bagi kita. Jika kita masih bisa memasuki hari ini, kita tahu bahwa semuanya itu karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan bagi kita. Untuk memasuki hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-30. Perikop firman Tuhan ini berbicara tentang pertanyaan Petrus kepada Yesus mengenai upah mengikut Yesus. Petrus katakan kepada Yesus demikian, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus ini, jadi apakah yang akan kami peroleh? Ini berkaitan dengan perikop sebelumnya. Perikop sebelumnya sudah kita renungkan di mana ada seorang muda yang kaya. Dia adalah seorang pemimpin, seorang yang saleh dan masih muda, datang kepada Yesus, bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian Tuhan Yesus memberitahukan apa yang harus dia lakukan, dan pemuda ini katakan bahwa semuanya itu telah aku lakukan sejak aku masih muda, apalagi masih kurang. Nah, ketika dia tanya kepada Tuhan Yesus apa yang masih kurang, Tuhan Yesus memberitahukan apa yang kurang pada dirinya. Tuhan Yesus katakan, "Pergilah, jualah segala harta milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, dan datanglah kemari, ikutlah aku." Maka orang muda yang kaya raya ini, yang saleh ini, ya, setelah mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, dia pergi dengan sedih hatinya karena banyak hartanya. Dia lebih mengasihi hartanya daripada mendengarkan firman Tuhan, percaya kepada firman. Nah, Petrus yang mendengar percakapan Tuhan Yesus dengan pemuda ini, maka Petrus mengetahui, menyadari bahwa apa yang tidak sanggup dilakukan oleh orang muda yang kaya ini telah dia lakukan bersama dengan murid-murid yang lain. Mereka mengikut Yesus, meninggalkan segala sesuatunya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya. Kemudian mereka mengikut Yesus. Jadi apa yang tidak sanggup dilakukan oleh orang muda yang kaya ini telah dilakukan oleh Petrus dan murid-murid yang lain. Oleh karena itu Petrus bertanya, "Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Dan kemudian jawaban Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan demikian. "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menjawab Petrus. Yang pertama bahwa bagi mereka yang mengikut Tuhan, meninggalkan segala sesuatu, mengikut Tuhan, maka mereka akan menerima lagi 100 kali lipat. Apa maksud perkataan Tuhan Yesus 100 kali lipat? Yang pertama di sini Tuhan Yesus katakan, bagi mereka yang telah meninggalkan keluarganya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, meninggalkan ayahnya, ibunya, anak-anak, dia akan menerima 100 kali lipat. Bahwa orang yang meninggalkan keluarganya karena Tuhan, mereka akan mendapatkan komunitas yang baru. Mereka akan mendapat keluarga yang baru, yaitu keluarga Allah, keluarga bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di dalam satu keluarga Allah, yang di dalamnya ada orang yang lebih tua dan kita menganggap mereka orang tua kita. Ada yang sebaya dengan kita, maka kita menganggap dia sebagai saudara dan saudari kita. Ada yang lebih muda yang kita anggap sebagai adik-adik kita. Ada yang kecil yang kita anggap sebagai anak-anak kita. Jadi
Orang yang meninggalkan keluarganya demi Tuhan, karena Tuhan, mereka akan mendapatkan suatu komunitas keluarga yang baru, yaitu saudara-saudara seiman yang di dalamnya juga ada kasih perhatian, ada saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain. Mereka akan mendapatkan komunitas yang baru. Kemudian yang kedua, mereka akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Ya, dikatakan bahwa orang yang meninggalkan ladangnya, maka mereka juga akan mendapat 100 kali lipat. Artinya pemeliharaan Tuhan, bukan ditafsirkan secara harafiah. Orang yang meninggalkan satu kapling ladang, maka dia akan mendapatkan 100 kapling ladang. Bukan demikian. Maksudnya adalah bahwa orang yang meninggalkan ladangnya, pekerjaannya, meninggalkan penghasilannya karena Tuhan, maka mereka akan menerima pemeliharaan Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang meninggalkan pekerjaannya, usahanya, ladangnya demi nama Tuhan. Tuhan akan memelihara orang-orang yang demikian. Nah, kita melihat bagaimana ketika murid-murid Tuhan mengikut Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan memeliharakan kehidupan mereka sampai kepada akhir kehidupannya. Tuhan peliharakan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Mereka hidup tanpa kekurangan suatu apapun juga. Nah, oleh karena itu, ada pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang mengikut Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus katakan akan memperoleh hidup yang kekal. Akan memperoleh hidup yang kekal. Ini upah yang ketiga bagi orang-orang yang mengikut Tuhan. Akan memperoleh hidup yang kekal. Bukan hanya hidup pemeliharaan Tuhan di dalam dunia ini, kasih sayang dari saudara-saudara seiman, komunitas yang baru di dalam dunia ini, tetapi juga akan memperoleh hidup yang kekal. Bagi orang-orang yang mengikut Yesus, meninggalkan segala sesuatu mengikut Yesus, akan memperoleh hidup yang kekal. Jikalau kita bandingkan apa yang kita peroleh di dalam kehidupan kita di dunia ini, semuanya itu hanya sementara. Semuanya itu fana. Ketika kita meninggalkan dunia ini, ya kita tidak membawa apapun juga keluar daripada dunia ini. Segala sesuatu yang sudah kita usahakan, kita kerjakan dengan kerja keras, yang kita kumpulkan, tidak ada sesuatu pun yang kita bawa. Tetapi bagi orang yang mengikut Tuhan, Tuhan berjanji bahwa orang yang mengikut aku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Bahagia bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di surga yang mulia. Nah, ini yang jauh lebih berarti, jauh lebih bernilai dibandingkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Jadi ada 3 upah bagi orang yang mengikut Tuhan. Ada komunitas yang baru, ada pemeliharaan Tuhan, dan juga ada surga yang mulia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Besok hari Minggu, hari ibadahnya kita. Biarlah dengan penuh kerinduan kita menghampiri Tuhan di dalam ibadah, baik secara onsite maupun secara online. Kita datang di hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Selamat beraktivitas, Tuhan menjaga, melindungi kita semua. Tutup bungkus kita dengan kuasa darah-Mu. Tuhan memberkati. Amin.